Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral remaja mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Remaja ini bernama Aura Cinta, teman-teman. Yang mana dia itu sebenarnya seorang TikToker dan juga pernah diundang di beberapa stasiun TV sebagai artis ya. Mungkin dia ingin pansos dengan KDM ya, makanya dia melakukan hal yang konyol dengan mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi tentang penggusuran dan peniadaan wisuda terhadap TK, SD, SMP, dan SMA. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan kritikan, teman-teman. Ketika kritikan itu membangun, itu kan bagus. Hanya saja, apa yang dilakukan oleh remaja ini menurut saya konyol. Karena sudah mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang sudah bagus, yang sudah berpihak kepada masyarakat kecil. Ya kan? Jadi menurut saya remaja ini konyol ya. Mungkin dia pengen pansos saja, teman-teman, supaya terkenal lagi, supaya meledak lagi, supaya viral lagi pastinya kan, iya kan? Siapa tahu nanti diundang televisi lagi. Kita simak dulu videonya sama-sama ya. Cekidot. Apa? Ibu rumah tangga, Ibu rumah tangga, bapaknya kerja apa? wira swasta, Wira swastanya apa? dagang, Dagang apa? dagang botol, Hah? botol bensin, Botol bensin. Dua tak. botolnya, botol kaca aja. Bapak. Botol kaca. Botol kaca. Ibu lebih setuju mana? Anaknya ada perpisahan bayar atau perpisahan saya larang nggak usah ngeluarin duit? Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Oh, setuju yang bayar. Iya, soalnya kan emang nggak setiap ini, apalagi SMA ya. Mm-mm. Jadi kedepannya kalau nggak ada kenangan kan ibaratnya ini. Bu, tahu nggak bahwa sekolah itu ketika bikin acara itu bukan hanya acara loh, Bu. Foto kenangan aja 500.000. Iya, saya tahu. Ini juga begitu yang SMP. Oke. 450. Menurut Ibu mahal nggak? Mahal juga, tapi ada kebijakan dicicil dari kelas 1. Oke. Saya pilih mana? Pilih uang itu disimpan untuk biaya kuliah atau dihabiskan untuk perpisahan? Ya, kalau bisa ada perpisahan tapi Oke. jangan terlalu membebani gitu. Pak. Oke, sekarang Ibu pilih, Ibu aja rumah aja nggak punya. Iya. Tapi kalau saya demi anak nggak apa-apa sih. Oke, kalau demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Iya, habisnya dapatnya dari Lah mertua. bukan, artinya Ibu tinggal aja masih di bantaran sungai. Kenapa gaya hidup begini? Sekarang teriak-teriak kan minta penggantian. Saya pengen kalau balik, kalau saya tega-tegaan, saya layak mengganti nggak? Enggak sih. Tanah-tanah negara, kebutuhan untuk rakyat, proyeknya proyek kabupaten. Proyeknya proyek kabupaten, terus kemudian, loh saya ngapain ngeluarin uang 10 juta buat Ibu? Udah kasihin orang miskin aja yang lain. Saya juga miskin. Pak. Ya, lu kan miskin kan? Kenapa miskin? Gayanya orang kaya. Kan ini harus dibenerin cara berpikir begini. Anak Ibu kalau modelnya begini, kan ini harus dibenerin. Rumah nggak punya, ya kan? Sekarang kontrak udah punya uang kontraknya. Iya, masih nyicil sih, baru ngambil berapa bulan. Ibu nyicil berapa bulan? Udah kalau gitu saya nggak usah bantu Ibu deh. Kenapa? Karena Ibu mapan. Orang sekolah aja pengen ada wisuda. Berarti kan punya kemampuan. Ya, nyicil juga, Pak. Saya nggak usah bantu ya. Enggak gitu Pak. Kan Terus? saya waktu dibikin video TikTok itu kan captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Saya itu cuma minta keadilan aja Pak. Yang minta adil apa? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuman ada satpol PP datang, Ya, cuman pertanyaan, ngasih. Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya. Tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? Bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun ke belakang bayar tiap tahun. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau Oke, enggak. kamu miskin nggak? Iya. Miskin. Saya ngaku. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Kalau buat masalah itu sih kan Ya kan kamu miskin. Ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin? gini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya bukannya menolak kebijakan Bapak. Saya Bukan kebijakan saya, itu kebijakan bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung. Cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin. Apakah Bukan minta pajak, saya balik. Anda Iya. miskin, tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Bisnis, pengembangan diri.
Lah ini rumah nggak punya, tinggal di bantaran sungai. Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus. Keluarga ini menolak wisuda dihapus. Ya kalau gitu saya nggak usah bantu kerohiman. Bukan menolak sih Pak, Apa? bukan menolak, istilahnya kan Ya saya tanya balik Bu, ibu perlu uang nggak buat ngontrak? perlu. Kalau ibu buat ngontrak aja nggak punya, ngapain protes-protes wisuda harus ada? Kan logikanya harus dipakai. Hidup tuh jangan sombong gitu loh. Sosok asli Aura Cinta, gadis yang baru-baru ini viral karena berani berdebat dengan Kang Deddy Mulyadi. Oke, setelah saya riset, Aura Cinta ini adalah seorang remaja lulusan SMAN 1 Cikarang yang baru aja mau melanjutkan kuliah di UI jurusan filsafat. Selain itu, Aura Cinta juga seorang konten kreator make up dan fashion yang sudah punya puluhan ribu followers. Bahkan dia juga sering masuk acara TV, mulai dari reality show, acara komedi, TV series, sampai jadi bintang iklan. Lalu karena baru-baru ini rumah Aura Cinta digusur oleh pemerintah Bekasi lantaran rumahnya berdiri di atas tanah negara, dia pun protes dengan membuat video di TikTok yang mengkritik kebijakan pemerintah khususnya Jawa Barat tentang pembangunan bendungan yang membuat mereka digusur, larangan motor, sampai wisuda sekolah yang dihapus. Nah, dari permasalahan inilah yang membuat Aura Cinta berdebat dengan Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Tapi jujur, Aura Cinta ini adalah gadis yang punya prestasi dan potensi yang luar biasa, cuman harus diarahkan supaya lebih terarah lagi. Mulai dari larangan motor, sekolah tanpa wisuda, katanya untuk rakyat. Kadang gua tuh mikir, apa ini beneran untuk kemajuan? Atau cuma sekedar validasi aja, biar kelihatan beda, biar dicap hebat dari sebelum-sebelumnya? Ini sekolah nggak boleh ada perpisahan, nggak boleh ada studi tour. Bagaimana tuh? Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin nggak punya rumah lagi. Iya, terus kalau misalnya Rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, Tapi Pak. sekolahnya bu gaya-gayaan ada wisuda. Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak, Apa? saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? dari orang tua. Membebani nggak? Bisa dia membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak Pak. Kan ada juga lulusan yang cuma bisa sampai SD, SMP atau Oke. SMA. Ya, kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih Pak, saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, Oke. kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Terakhir, ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Orang tua Pak. Rumah aja nggak punya bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Harusnya speak up-nya begini. Kritik gubernur karena gubernur membebani rakyat. Sekolah harus bayar iuran. Kritik gubernur karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah. Ini kritik gubernur karena gubernurnya melarang perpisahan. Bukan mengkritik Pak, lebih tepatnya itu menurut saya itu kayak gitu tuh perlakuannya nggak adil Pak. Nggak adilnya buat siapa? Kamu mau perpisahan. Terus kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa? Waktu itu sih sekitar 1 juta doang Pak. 1 juta doang. Iya, 1.200.000. Ibu ibunya. Iya. Nah, ibu kerja apa? Ibu rumah tangga, Ibu rumah tangga, bapaknya kerja apa? nggak swasta, Wira swastanya apa? Dagang apa? dagang botol. Botol kaca. Ibu lebih setuju mana? Anaknya ada perpisahan bayar atau perpisahan saya larang nggak usah ngeluarin duit? Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Setuju yang bayar. Iya, soalnya kan emang nggak setiap ini, apalagi SMA ya. Jadi kedepannya kalau nggak ada kenangan kan nggak ada ini. Bu, tahu nggak bahwa sekolah itu ketika bikin acara itu bukan hanya acara loh, Bu. Foto kenangan aja 500.000. Iya, saya tahu. Ini juga begitu yang SMP. Oke. 450. Menurut Ibu mah? Kalau udah miskin, jangan banyak gaya. Kalian pasti udah tahu berita ini tentang anak namanya Aura. Dia protes ke Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, tentang masalah perpisahan dan study tour. Dari cara dia berbicara dengan Kang Deddy, ini kita bahas tentang study tour dan perpisahan. Dihapusnya wisuda di SD, SMP, SMA, dan dia nggak terima. Sekarang kita bahas dari segi ekonomi keluarganya dulu. Kang Deddy nanya nih, biasanya study tour itu bayar berapa? Ia bilang 1 juta doang. 1 juta doang. Ada doangnya loh di belakang. Kang Deddy bilang ke dia, kamu merasa kamu orang miskin? Terus dia bilang, iya, saya merasa kalau saya miskin. Dia bilang sendiri kayak gitu. Kamu tahu kamu dalam segi ekonomi kamu adalah menengah ke bawah. Tapi kenapa ketika kamu sudah tahu ekonomi kamu berada di mana, tapi kamu memaksakan sesuatu yang sebenarnya uang ini daripada untuk wisuda, bisa untuk makan, bisa untuk kamu sanggup sekolah adik-adik kamu, bisa untuk beli baju sekolah atau untuk yang lainnya yang lebih bermanfaat daripada sekedar wisuda dan study tour. Gitu loh. Pas Kang Deddy bilang, kalau kamu 10 juta butuh, kasih 10 juta mau? Nggak mau.
Dia bilang, mungkin dia nggak butuh 10 juta, dia butuhnya study tour, Kang Deddy. Dia butuhnya study tour sama wisuda, dia nggak butuh uang 10 juta. Ini banyak banget yang bilang ini anak nggak bersyukur, ini anak nggak tahu diri. Statement kamu yang seharusnya tidak keluar dari mulut kamu, ini jadi keluar dari mulut kamu, dan sangat disayangkan ibunya membenarkan omongan si anaknya ini tadi. Harusnya enggak ya. Sebenarnya gue juga bingung, siapa sih yang mengide dulu tuh, yang ide buat bikin wisuda SD, SMP, SMK, TK, bahkan tuh ada wisuda tuh, idenya siapa? Ya kalau memang mau wisuda, ya kuliah aja deh. Tuh, daripada uangnya 1 juta, mending ditabung terus aja. Ditabung buat kamu kuliah, biar kamu bisa ngerasain wisuda yang beneran wisuda gitu loh. Dan terbaru tuh muncul foto si Aura ini, katanya dia iklan pinjol. Sangat disayangkan sekali ya. Semoga Aura bisa lebih mengerti maksud dari Kang Deddy Mulyadi kenapa dihapuskannya wisuda, karena banyak sekali ibu-ibu yang protes kan, kenapa sih harus ada wisuda, biayanya juga nggak murah, study tour itu kan dipertimbangkan karena banyaknya kejadian, banyaknya orang-orang yang kesulitan, yang sebenarnya tidak mampu untuk ikut. Wisuda ini tuh juga nggak wajib. Wisuda ini kan sebenarnya yang seharusnya itu adalah untuk anak-anak kuliah gitu ya, orang-orang yang sudah selesai kuliah, yang sudah lulus begitu. Ini malah jadi TK, SD, SMP, SMK wisuda semua. Yang boleh wisuda cuman yang S1, nggak semua orang bisa kuliah. Terus background videonya itu background rumah yang emang kurang layak gitu. Maksud gue kayak lo seriusan ngomong kayak gitu? Halo, salah satu indikasi kenapa aturan itu dikeluarin adalah karena biaya wisuda itu memberatkan orang tua. Gue bukan orang yang tidak mampu. Jadi mau lo mampu, mau lo kaya raya, mau lo nggak mampu, itu harganya sama. Dan bagi orang yang kurang mampu, itu memberatkan. Lo jangan ngelihat dari perspektif diri lo dan ego lo aja sebagai orang yang mungkin hanya kayak sekali seumur hidup ngerasain wisuda. Hello! Bagaimana bisa makan untuk besok dan minggu depannya daripada sekedar sekali seumur hidup. Kadang gue tuh kayak, aduh, gue tahu konotasi pemerintah itu emang buruk. Politik tuh kotor, bla bla bla. Tapi kalau misalnya ada sebuah kebijakan ataupun aturan, coba lo tinjau lagi, apakah memang seburuk itu? Apakah aturan itu selfish atau dibuat untuk kepentingan pribadi atau emang kepentingan masyarakat? Aturan Kang Deddy yang ini menurut gue tuh masuk akal banget. Melihat ya, sorry banget, keadaan ekonomi orang-orang di Indonesia yang kebanyakan tuh masih kekurangan gitu. Aduh. Ya, barusan sama-sama kita saksikan videonya ya teman-teman ya. Video di mana debat panas Aura Cinta dengan Kang Deddy Mulyadi yang mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang menurut saya konyol teman-teman. Pertama, dia marah-marah, ngamuk-ngamuk ya kan, karena rumahnya digusur, padahal jelas rumahnya berdiri di tanah negara, di bantaran sungai. Kalau mau menyalahkan, salahkanlah orang tuanya, jangan salahkan Kang Deddy. Itu lahan negara loh. Sudah tahu itu lahan negara, nekat mendirikan bangunan, mendirikan rumah di atasnya, ya kan? Yang kedua, mengkritik kebijakan Kang Deddy meniadakan wisuda. Kang Deddy meniadakan wisuda karena banyaknya ya kan informasi-informasi atau keluh kesah dari emak-emak, ibu-ibu di mana harus mengeluarkan biaya yang besar untuk membayar wisuda. Sampai ada ibu-ibu yang meminjam uang ke pinjol atau Bank Emo. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Makanya Kang Deddy meniadakan wisuda untuk meringankan beban orang tua. Karena tidak semua orang mampu bisa membayar wisuda. Walaupun misalkan 1 juta, 2 juta ya kan. 1 juta doang katanya. Ada doangnya gitu. Sombong amat kan. Remaja ini teman-teman. Yang saya heran ya kan. Ibunya malah mengiyakan lagi. Iya. Waduh, ini emak sama anak ini sama-sama sombong. Hidup sudah sulit. Gaya mau elit, iya kan? Harusnya berterima kasih dengan Kang Deddy Mulyadi. Karena kebijakan Kang Deddy berpihak kepada rakyat, terutama rakyat kecil, rakyat yang menengah ke bawah ekonominya. Seharusnya berterima kasih, bukan mengkritik, bukan songong. Ya kan teman-teman ya? Buat Kang Deddy sehat selalu, maju terus, pantang mundur untuk kepentingan rakyat, terutama rakyat Jawa Barat ya. Cukup sekian dari saya teman-teman ya. Jika saya ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.